Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Lukara dengan NIM 202357301065 kelas TI 3B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja proyek akhir semester saya untuk memenuhi mata kuliah Computer Vision yang berjudul Pengenalan Bahasa Isyarat Bisindo secara real time menggunakan XGBoost, MediaPub, API, dan React. Proyek ini saya membangun sebuah sistem berbasis web mampu mengenali bahasa isyarat Bisindo secara real time menggunakan kamera tanpa perlu menggunakan perangkat tambahan apapun. Sistem ini mencakup tiga mode deteksi yang dimana ada alfabet, angka, dan kata. Masing-masing menggunakan model machine learning yang dilatih dari dataset yang saya kumpulkan sendiri. Baik, kemudian kita langsung ke datasetnya. Kita masuk untuk pengumpulan datasetnya. Jadi untuk cara kerjanya kita pakai MediaPub untuk mendeteksi 21 titik lemmat pada tangan. Setiap titik punya koordinat X, Y, Z yang dimana ketika kita support dua tangan totalnya ada 126 fitur per frame. Nah, koordinatnya kita normalisasi relatif ke pergelangan tangan. Jadi posisi tangan dekat atau jauh ke kamera fiturnya tetap konsisten. Dan untuk pengumpulan data alfabet ini kita jalankan script collect alfabet yang dimana di sini kita ketik nama gestur, kemudian nama gestur, misalnya kita ketik huruf A. Nah, nanti ada countdown dia, countdown di ini di auto capture interval 0.3. Kemudian dia akan menghasilkan 200 sampel. Jadi setiap data itu setiap label itu ada 200 data atau sampel. Nah, untuk collect data, untuk collect angka juga sama, pengumpulan data angka. Di sini untuk setiap label itu ada 200 sampel. Sama juga nanti dia akan tersimpan ke CSV. Ini CSV. Baik, kemudian kita langsung ke datasetnya. Kita masuk untuk pengumpulan datasetnya. Jadi untuk cara kerjanya kita pakai MediaPub untuk mendeteksi 21 titik lemmat pada tangan. Setiap titik punya koordinat X, Y, Z yang dimana ketika kita support dua tangan totalnya ada 126 fitur per frame. Nah, koordinatnya kita normalisasi relatif ke pergelangan tangan. Jadi posisi tangan dekat atau jauh ke kamera fiturnya tetap konsisten. Dan untuk pengumpulan data alfabet ini kita jalankan script collect alfabet yang dimana di sini kita ketik nama gestur, kemudian kita ketik huruf A. Nah, nanti ada countdown dia, countdown di ini di auto capture interval 0.3. Kemudian akan menghasilkan 200 sampel. Jadi setiap label itu ada 200 data atau sampel. Nah, untuk collect data, untuk collect angka juga sama, pengumpulan data angka. Di sini untuk setiap label itu ada 200 sampel. Sama juga nanti dia akan tersimpan ke CSV. Kemudian kita lanjut untuk collect pengumpulan data untuk kata.
Jadi untuk kata ini dia berbeda karena dia bersifat dinamis, yang dimana di situ ada gerakan tangannya, bukan cuma diam di satu posisi. Kalau angka sama alfabet itu kan ininya gesturnya kan dia statik. Nah, jadi untuk yang kata ini dia dinamis, jadi ada gerakan tangannya. Untuk dataset katanya kita di sini ada hello. Untuk hello itu ada 100 data dan ada mulai, dan cantik, beras, tidur, dan itu semuanya ada, berarti setiap label itu ada 100 data. Nah, setelah semua kolek datanya sudah siap, kolek data alfabet sudah siap, kolek data angka sudah siap, dan kolek kata juga sudah siap. Di sini untuk alfabet ini untuk dataset alfabetnya. Bisa kita lihat untuk labelnya ini ada X, Y, Z. Dan untuk angka juga sama. Ini untuk dataset angkanya. Dan untuk dataset kata. Nah, untuk alfabet sama angka itu disimpannya dalam bentuk CSV. Nah, untuk dataset kata dia disimpan dalam bentuk NPY, jadi nggak nampak datanya. Jadi untuk datanya udah terkumpul semua, mulai dari alfabet, angka, dan kata. Nah, sekarang kita masuk ke pelatihan modelnya. Dimana di sini kita pakai model XGBoost. Ini ada algoritma machine learning yang berbasis decision tree. Ini bagus banget untuk data tabular seperti koordinat landmark. Terutama kita lalu semua data dari CSV. Nah, data dari CSV ini kita gabungkan alfabet dan angka. Terus encoder labelnya pakai label encoder. Dan kita di sini dapat membagi untuk data trainingnya 20 dan untuk pengujiannya 20%. Berarti 100%. Untuk parameter XGBoost yang kita pakai, setelah kita training modelnya, di sini bisa kita lihat untuk untuk hasil akurasinya ya. Untuk hasil akurasinya di sini 100%. Kita juga bisa lihat classification reportnya. Di sini ada precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk akurasinya ada 100%. Ini untuk confusion matrixnya. Confusion matrix. Untuk cross validationnya. Untuk akurasinya tinggi ya teman-teman. Nah, nanti setelah model yang sudah di training disimpan ini sebagai model BKL. Nah, di sini ya disimpan kayak gini ya, encoder menggunakan job-tree. Nah, nanti kedua file ini nanti yang dipakai oleh API untuk prediksi. Untuk training angkanya juga sama seperti alfabet tadi. Nanti akan ini dua angka akan menghasilkan angka encoder sama angka model BKL. Baik, untuk training model kata sama, cuman proses input dia itu beda. Jadi setiap sequence itu ada 30 frame. Setiap sequence itu ada 30 frame. Nah, untuk yang dimana jadi satu vektor panjang itu
30 dikali 126. 30 dikali 126 sama dengan ada 1260 fitur. Jadi terus kita training pakai XGBoost yang sama. Jadi hasilnya nanti juga disimpan dalam kata model PKL. Disimpan ini dalam kata model PKL dan kata encoder. Kemudian kita masuk ke bagian alur sistem IPR. Nah, pada sistem ini saya memulainya dari front end layer yang mengakses kamera browser secara langsung, media path, JavaScript untuk memproses frame dan mendeteksi 21 landmark tangan. Landmark tangan yang menghasilkan 126 fitur koordinat XYZ yang sudah dinormalisasi. Baik, sekarang kita jalankan front end-nya dulu. Kita tunggu prosesnya, agak lama ya untuk prosesnya ini berjalan. Nah, ini bisa kita lihat nih front end-nya udah berjalan. Nah, jadi kita copy, kita paste untuk tampilan webnya udah muncul ya, udah muncul. Itu untuk detect, berhenti, kemudian kita scan B. Nah, untuk B juga bisa ya kawan-kawan. Untuk B, C, bisa. Kemudian kita lanjut ke bagian angka. Nah, 5 bisa, 3, 8 bisa, 7 bisa, 2 bisa, 3, sekarang saya akan melanjutkan untuk bahasa isyarat yang kata. Kita mulai scan, kemudian bersiap, kemudian rekam gestur. Nah, di sini untuk gestur beras, untuk katanya beras, untuk hasilnya ini untuk akurasinya ada 98,4%. Bagus. Nah, kemudian kita rekam lagi untuk tidur. Nah, di sini untuk tidur masih terdeteksi sebagai beras. Dan untuk sekarang deteksi sekarang kita deteksi untuk halo. Nah, untuk halo juga masih terdeteksi dengan beras. Mungkin untuk kata yang terdeteksi hanya gestur beras, dikarenakan untuk beberapa kata masih terjadi misklasifikasi gestur tidur kadang terdeteksi sebagai beras, dan untuk cantik juga terdeteksi sebagai beras, dan untuk halo juga terdeteksi sebagai beras. Jadi ini karena keterbatasan dataset yang saya gunakan, di mana dataset kata itu setiap kelas itu ada 100 data. Nah, mungkin dia masih memiliki kesamaan dan jumlah data di setiap ini juga sedikit
solusinya mungkin solusi untuk kedepannya untuk datasetnya boleh ditambahkan lagi yang memiliki gestur ciri khas yang lebih berbeda. Mungkin ini hampir-hampir sama ketika aku detect mulai. Nah, untuk mulai ini juga masih terdeteksi sebagai beras. Mari kita mulai scan. Nah, masih terdeteksi sebagai beras. Jadi untuk dataset kata ini belum sempurna, masih ada beberapa kesalahan masalah datasetnya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.